Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rano Paladam dari Universitas Nasional, jurusan FTKI. Di sini saya akan menjabarkan tugas UTS saya pada mata kuliah Teknik Riset Operasional. Ya, bisa dilihat di sini. Di sini tugas saya mata kuliah Teknik Riset Operasional. Selaku dosen penguji, Ibu Sari Ningsi, SSI, MM. Kita lanjut langsung ke nomor 1. Nomor 1 itu tentukan solusi optimal dari persamaan berikut ini dengan metode simplex. Maksimumkan Z sama dengan 200X plus 190X2 dengan kendala A 2X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 160, yang B X1 ditambah 2X2 kurang sama dengan 120, yang C 4X1 ditambah 2X2 kurang sama dengan 280. Langsung saja ke jawaban nomor 1. Jadi langkah pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 200X1 ditambah 190X2 sama dengan Z min 200X1 dikurang 190X2 sama dengan 0. Lalu fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan di plus slug variabel. Nah, yang A itu 2X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 160. Yang B, X1 ditambah 2X2 ditambah X4 sama dengan 120. C, 4X1 ditambah 2X2 ditambah X5 sama dengan 280. Lalu ke langkah keduanya itu menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Ya, bisa dilihat di sini. Di sini variabel dasar yaitu Z, X3, X4, X5. Lalu di sini ada Z, X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan yang terakhir itu adalah NK. Jadi Z yaitu Z-nya 1, X1-nya min 200, X2-nya 190, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 0, dan NK-nya pun 0. Dan variabel dasar dari X3 yaitu Z-nya 0, X1-nya 2, X2-nya 2, X3-nya 1, X4-nya 0, X5-nya 0, NK-nya 160. Nih, kita lihat di sini. Lalu variabel dasar dari X4, Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 0, X4-nya 1, X5-nya 0, NK-nya 120. Bisa dilihat di sini. Dan yang terakhir X5. Z-nya 0, X1-nya 4, X2-nya 2, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 1, dan NK-nya 280. Lalu kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah memilih kolom kunci. Di sini bisa dilihat tabel simplex pemilihan kolom kunci pada tabel pertama yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi variabel dasar, di sini ada tabel variabel dasar, di sini ada Z, X3, X4, dan X5. Nah, Z dan Z-nya itu sama dengan 1 Z. Dari Z, X1-nya min 200, X2-nya min 190, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 0, NK-nya pun 0. X3, Z-nya 0, X1-nya 2, X2-nya 2, X3-nya 1, X4-nya 0, X5-nya 0, NK-nya 160. X4, Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 0, X4-nya 1, X5-nya 0, NX-nya 120. X5, Z-nya 0, X1-nya 4, X2-nya 2, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 1, NK-nya 280. Nah, bisa dilihat di sini langkah keempat
memilih baris kunci. Rumus indeksnya itu sama dengan nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Di sini itu bisa dilihat 160 dibagi 2 sama dengan 80, 120 dibagi 1 sama dengan 120, 280 dibagi 4 sama dengan 70. Jadi pembagiannya ini, kolom kuncinya ini yaitu yang di sini nih. 2, 1, 4. Ya, lalu kita masuk lagi ke variabel dasarnya. Jadi variabel dasar dari Z yaitu 1, X1-nya min 200, X2-nya 190, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 0, dan NK-nya pun 0. Dan X3, Z-nya 0, X1-nya 2, X2-nya 2, X3-nya 1, X4-nya 0, X5-nya 0, NK-nya 160. X4, Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 0, X4-nya 1, X5-nya 0, NK-nya 120, dan X5, Z-nya 0, X1-nya 4, X2-nya 2, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 1, NK-nya 280. Jadi di sini dijelaskan X1 yaitu min 200, 2, 1, dan 4. Lalu langkah kelima sama dengan mengubah nilai-nilai baris kunci. Table simplexnya cara mengubah baris kunci. Dalam kurung 0/4 sama dengan 0 dibagi 4 bagi 4 sama dengan 1 dibagi 2/4 sama dengan 2 dibagi 4. 0/4 sama dengan 0 bagi 0,0/4 sama dengan 0, 1/4 sama dengan 1/4, 280 sama per 4 sama dengan 70. Ya, di sini bisa dilihat variabel dasarnya ada Z, X3, X4, X5, dan Z, X3, X4, X5. Dari Z ini 1, X1-nya min 200, X3-nya min 190, X3-nya 0, ini X2 min 190, X4-nya 0, X5-nya 0, NK-nya 0, keterangan indeksnya jadi 0, tidak ada. Nah, X3-nya di sini Z-nya 0, X1-nya 2, X2-nya 2, X3-nya 1, X4-nya 0, X5-nya 0, NK-nya 160, keterangan indeksnya sama dengan 80. Karena tadi dibagi 2. Nah, lalu X4-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 0, X4-nya 1, X5-nya 0, NK-nya 120, keterangan indeksnya yang tadi 120. Lalu X5-nya 0, Z-nya 0, X1-nya 4, X2-nya 2, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 1, NK-nya 280, jadi keterangan indeksnya di sini. Dan di sini X5-nya, Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2/4, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 1/4, dan NK-nya 70. Ya, bisa dilihat di sini langkah ke-6 yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci X nilai baru baris kunci. Jadi baris pertama Z min 200, 1 di sini 0, min 200 di sininya 1, min 190 di sini 24, 0-nya 0, 0-nya 0, 0-nya 1/4, di sini 0 di sini 70. Jadi nilai baru sama dengan 1, 0, min 90, 0, 0, 50, dan 14.000. Lalu pada baris kedua, batasan 1, 2, di sini 1, di sini 0, 2, 1, 2, 1, 2/4, 1, 0, 0, 0, 0, 1/4, 160, di sini 70. Nilai barunya sama dengan 1, 0, 1, 1, 0, min 1/2, dan 20. Di sini baris keempat atau batasan 3, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2/4, 0, 0, 1, 0, 0, 1/4, 120, di sini 70. Jadi nilai barunya sama dengan 0, 0, 3/2, 0, 1, min 1/4, dan 50. Di sini table
simplex nilai baru, variabel dasar 2, variabel dasar Z di sini X1, X2, X3, X4, X5, NK-nya 1400 dan Z-nya 1, 0, min 90, 0050. Yang tadi NK-nya 14.000 mau. Dan X3 di sini ya 1, 0, 1, 1, 0, min 1/2, NK-nya 20. X4 0, 0, 3/2, 0, 1, min 1/4. Di sininya NK-nya 50. X5 0, 1, 2/4, 0, 0, 1/4. Nilai NK-nya 70. Langkah ketujuh, melanjutkan perbaikan. Karena masih ada nilai negatif di baris pertama, fungsi tujuan, maka ulangi langkah 3 sampai langkah 6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Langkah 3 sama dengan memilih kolom kunci. Nah, di sini tabel simplex itu pemilihan kolom kunci pada tabel pertama. Jadi variabel dasar Z sama dengan Z yaitu 1, X1-nya 0, X2-nya min 90, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 50, dan NK-nya 14.000. Lalu di sini ada variabel dasar X3, 1, 0, 1, 1, 0, min 1/2, 20. X4-nya 0, 0, 3/2, 0, 1, min 1/4, 50. X5-nya 0, 1, 2/4, 0, 0, 1/4, 70. Dan langkah keempat sama dengan memilih baris kunci. Rumus indeks sama dengan nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Jadi 14.000 dibagi min 90 sama dengan min 155, 5/9. Dan di sini 20 dibagi 1 sama dengan 20, 50 dibagi 3/2 sama dengan 33, 1/2. Dan 70 dibagi 2/4 sama dengan 1/40. Bisa dilihat lagi variabel dasarnya Z. Di sini Z itu 1, X1-nya 0, X2-nya min 90, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 0, NK-nya 14.000. X3-nya yaitu 1, 0, 1, 1, 0, min 1/2, NK-nya 20. X4 0, 0, 3/2, 0, 1, min 1/4, 50. X5-nya 0, 1, 2/4, 0, 0, 1/4, NK-nya 70. Lagi ke sini, selanjutnya langkah kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Tabel simplex, cara mengubah baris kunci 1/1 min 1/1 sama dengan 1, titik 2 bagi 0 min 1 sama dengan 0 bagi 1/1 sama dengan 1 dibagi 1/1 sama dengan 1 dibagi 0/1 sama dengan 0 bagi 2/1 dikurang 1 dibagi 1/2, 2/1 sama dengan 2. Variabel dasar dari Z yaitu Z sama dengan 1, X1 0, X2-nya min 90, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya 0, NK-nya 14.000. Keterangan indeksnya min 155, 5/9. X3-nya 1, 0, 1, 1, 0, min 1/2, 20. Keterangan indeksnya 20. X4-nya 0, 0, 3/2, 0, 1, min 1/4, 50. Keterangan indeksnya 33, 1/2. X5-nya 0, 1, 2/4, 0, 0, 1/4, 70. Keterangan indeksnya 140. Dan di sini ada Z. X3-nya yaitu 1, 0, 1, 1, 0, min 1/2. Di sini X4, X5. Langkah ke-6 sama dengan mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci. X nilai baru baris kunci. Baris pertemuan Z min 90, 1, 1, 00, min 91, 01, 00, 50, min 1/2, 14.000, sini 20. Nilai barunya sama dengan 91, 00, 90, 05, 15.800. Lanjut ke baris ketiga batasan 2. Ya, di sini kita lihat 3/2, ya, 0, 1, 00, 3/2, 1, 01, 10, min 1/4, di sini min 1/2, 50, di sini 20. Dan nilai baru sama dengan min 3/2, 00, min 3/2, 1, 1/2, 20.
Baris ketiga, batasan 3, 2/4, di sini ada 01, 10, 2/4, 1, 0, 1, 0, 1/4, min 1/2, 70, di sini 20, nilai barunya sama dengan min 1/2, 1, 0, min 1/2, 0, 1/2, di sini 60. Jadi table simplex nilai baru, variabel dasarnya Z, sini Z91, X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 90, X4-nya 0, X5-nya 5, dan NK-nya 15.800. X3, sini 1, 0, 1, 1, 0, min 1/2, 20, X4-nya min 3/2, 0, 0, min 3/2, 1, 1/2, 20, X5-nya min 1/2, 1, 0, min 1/2, 0, 1/2, 60. Karena tabel simplex sudah tidak ada yang bernilai negatif pada baris tujuan Z, maka masalah LP sudah optimal dengan kesimpulan X1 sama dengan 60, X2-nya sama dengan 20, nilai optimalnya yaitu 15.800. Ya, di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Kita lihat lagi kata soal nomor 2. Di sini soal nomor 2, sebuah pabrik komputer membuat produk Android dan chat untuk dipasarkan dengan harga masing-masing $200 dan $190. Masing-masing produk harus melewati 3 tahap pembuatan, yaitu pemrograman atau PRG, sistem atau S, dan tes implementasi atau TI. Android membutuhkan 2 jam pada PRG, 1 jam pada S, dan 4 jam pada TI. Sedangkan chat membutuhkan waktu 2 jam pada PRG, 2 jam pada S, dan 2 jam pada TI. Masing-masing bagian dibatasi jam kerjanya. Pemrograman PRG yaitu 160 jam, sistem atau S 120 jam, dan tes implementasi atau TI 280 jam. Dengan metode grafik, tentukan solusi optimalnya. Ya, kita akan mencari solusi optimalnya. Ya, nah di sini jawaban nomor 2. Pemrograman A, Android di sini kita tulis X1, chat X2, dan jam kerja. Jadi pemrograman A, X1-nya itu 2, X2-nya 2, jam kerjanya 160. Sistem di sini B, 1, 2, 120. Tes implementasi kita taruh di sini C, 4, 2, dan 280 kerja. Harga Z di sini 200 dan 190. Langkah pertama yaitu tentukan variabel. X1 itu Android, X2-nya chat. Lalu langkah kedua, fungsi tujuan. Z max sama dengan 200 X1 ditambah 190 X2. Langkah ketiganya yaitu sama dengan fungsi kendala. Jadi di sini A 2X1 plus 2X2 kecil sama dengan 160, X1 plus 2X2 kecil sama dengan 120, dan C 4X1 plus 2X2 kecil sama dengan 280, X1 dan X2 kurang dari sama dengan 0. Jadi langkah keempat yaitu membuat grafik. Pertama yaitu 2X1 plus 2X2 sama dengan 160. Jika X1 sama dengan 2, X2-nya 0, maka hasilnya 80. Jadi X1 sama dengan 160 dibagi 2, 80. Nah, jika X1-nya 0, X2-nya 2, maka hasilnya 80. X2-nya sama, 160 dibagi 2 sama dengan 80. Jadi garis isokuan titik yaitu 80,80. 80 dan 80. Yang kedua, X1 plus 2X2 sama dengan 120. Jika X1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0, maka hasilnya 120. Jadi X1-nya sama dengan 120. Jika X1-nya 0, X2-nya yaitu 2, maka hasilnya 60. Jadi X2 120 dibagi 2, 60. Garis isokuan titiknya yaitu 120 dan 60. Yang ketiga, 4X1 plus 2X2 sama dengan 280. Jika X1-nya sama dengan 4, X2-nya 0, maka hasilnya 70.
X1-nya sama dengan 280 dibagi 4 sama dengan 70. Jika X1-nya 0, X2-nya 2, maka hasilnya 140. Jadi X2-nya 280 dibagi 2 sama dengan 140. Garis isokuan titiknya yaitu 70 dan 140. Nah, di sini gambarannya bisa dilihat. Di B ini jadi area layak. Nah, garis biru ini menggambarkan nilai X2 dan ini garis. Penyelesaian dengan titik sudut artinya harus mencari nilai tertinggi dari titik-titik yang berbeda pada area layak atau visible region. Dapat dilihat bahwa ada 3 titik yang membatasi area layak, yaitu titik A 60-20, B 50-40, dan C 40-40. Jadi keuntungan pada titik A 60 dan 20 adalah 200 dikali 60 ditambah 190 dikali 20. Jadi hasilnya sama dengan 15.800. Keuntungan pada titik B 50 dan 40 adalah 200 dikali 40 ditambah 190 kali 40 sama dengan 17.600. Keuntungan pada titik C yaitu 40 dan 40 adalah 200 dikali 50 ditambah 190 dikali 40 dan hasilnya sama dengan 5.600. Karena keuntungan tertinggi jatuh pada titik B, maka solusi optimal pabrik komputer dalam membuat produk Android dan chat adalah 50 X1 ditambah 40 X2 dengan keuntungan optimalnya sebesar 17.600. Lalu kita lihat di sini jawaban dari nomor 3. Kita lihat dulu soalnya di atas. Ya, di sini nomor 3 dari soal kasus 2, tentukan persamaan dualnya. Tentukan analisis sensitivitas dari hasil simplex nomor 2. Ya, kita lihat lagi langsung jawaban soal nomor 3. Ya, di sini jawaban dari nomor 3. Yang pertama itu persamaan dual. Fungsi tujuannya maksimalkan Z sama dengan 200 X1 ditambah 190 X2 dengan batasannya 2X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 160, B X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 120, C 4X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 280. Bisa dilihat di sini ada tabel simplexnya. Pemrograman A, X1-nya itu 2, X2-nya 2, jam kerjanya 160. Lihat soal yang tadi. Dan sistem B, X1-nya 1, X2-nya 2, jam kerjanya 120. Yaitu selanjutnya TI atau C, X1-nya 4, X2-nya 2, jam kerjanya 280. Harga Z yaitu X1-nya 200, X2-nya 190. Tabel penyertaan kasus primal atau simplex di atas apabila dijadikan dual akan menjadi, nah ini jadinya X1-nya A2, B1, C-nya 4, di sini 200, X2-nya A-nya 2, B-nya 2, C-nya 2, di sini 190. Jadi 160, 120, dan 180. Atau apabila notasi A, B, dan C serta X1 dan X2 diganti dengan notasi umum dalam dual akan menjadi batasan 1 yaitu di sini Y1-nya 2, Y2-nya 1, Y3-nya 4, lalu C200, batasan 2-nya Y1-nya 2, Y2-nya 2, Y3-nya 2, di sini 190 dan di sininya Y1-nya 160, Y2-nya 120 dan Y3-nya 280. Sehingga fungsi tujuan dan batasan dualnya dapat diperoleh dengan cara yang sama. Dengan ketika dulu mendapatkan fungsi tujuan dan batasan pada primal atau simplexnya, dengan demikian fungsi tujuan dari batasan dualnya dan ini merupakan kebalikan dari Fs. Tujuan dan batasan primalnya, ya di sini bisa dilihat adalah fungsi tujuan minimalkan Y sama dengan 160 Y1 ditambah 120 Y2 plus 280 Y3 dengan batasan
2Y1 ditambah Y2 ditambah 4Y3 lebih besar sama dengan 200. 2Y1 ditambah 2Y2 ditambah 2Y3 besar dari sama dengan 190, di mana Y1, Y2, dan Y3 lebih besar sama dengan 0. Dari sandingan kedua masalah prima dan dual di atas akan terlihat seperti berikut ini. Di sini fungsi tujuan prima maksimalkan Z sama dengan 200x1 plus 190x2 dengan batasannya 2x1 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 160, x1 plus 2x2 kecil sama dengan 120, 4x1 plus 2x2 kecil sama dengan 280. Nah, di sini fungsi tujuan 2 minimalkan Y sama dengan 160 Y1 plus 120 Y2 plus 280 Y3 dengan batasannya 2 Y1 plus Y2 plus 4 Y3 besar sama dengan 200, 2 Y1 plus 2 Y2 plus 2 Y3 besar sama dengan 190. Nah, lalu masuk ke B, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas sangat bermanfaat untuk menghindari pengulangan perhitungan dari awal. Apabila terjadi perubahan-perubahan pada masalah LP simplex, pengecekan atau pengujian hasil optimal prima atau simplex dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa nilai pada tabel simplex optimalnya. Khususnya nilai-nilai yang berada di bawah variabel dasar kecuali di baris tujuan Z. Nah, di sini lihat variabel dasar Z. Sini Z-nya 91, X2-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 90, X4-nya 0, X5-nya 5, NK-nya 15.800, X3-nya 1, 0, 1, 1, 0, min 1 per 2, NK-nya 20, X4-nya min 3 per 2, 0, 0, min 3 per 2, 1, 1 per 2, NK-nya 20. X5-nya min 1 per 2, 1, 0, min 1 per 2, 0, 1 per 2, NK-nya 60. Nah, di sini nih. Kecuali dari baris tujuan Z. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi, langkah 1 membuat matriks dalam tabel 1, 0, min 1 per 2, min 3 per 2, 1, 1 per 2, min 1 per 2, 0, 1 per 2. Nah, langkah keduanya, mengkalikan nilai koefisien tersebut dengan matriks 3 kali 3. Fungsi tujuan prima atau simplexnya adalah Z sama dengan 200x1 plus 190x2, sehingga koefisien yang dimaksud adalah 200 dan 90. Nah, bisa dilihat di sini. 1, 0, min 1 per 2. Jadi, 0, 200, 190, kurang 3, 1, 1 per 2. Di sini. Maaf, ada kesalahan tulisan di sini. Lalu di sini pengujian atau pembuktian pertama, langkah 1 ya. Langkah 1 sama dengan menentukan nilai kanan dari setiap batasnya yang ada dalam fungsi batasan prima atau simplexnya dari nilai dari kasus nilainya adalah 160, 120 dan 280. Langkah keduanya mengkalikan nilai yang telah ditentukan dengan matriks. Jadi di sini ada dikalikan nilai dengan matriks. Nah, di sini maaf, di sini saya ada kecacatan dalam penulisan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjawab soal teknik riset operasional, saya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.